Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu tunas yang tumbuh dari pangkal Isai. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tentu kita semua tahu bahwa perkataan nubuatan Yesaya itu ditujukan untuk melukiskan kelahiran Kristus yang lahir ke dunia sekitar 800 tahun setelah Yesaya. Secara fisik, nubuatan itu memang telah tergenapi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi bagi kita masing-masing secara pribadi, dapatkah dikatakan orang secara yakin bahwa tunas dari pangkal Isai itu juga sudah tumbuh di dalam diri kita? Sebab itulah pertanyaan yang lebih penting bagi kita masing-masing. Beberapa hal sederhana yang akan ditemukan orang sebagai tanda adalah seperti dampak yang terjadi yang dinubuatkan Yesaya lebih jauh lagi. Coba perhatikan. Yesaya 11 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Inilah tanda-tanda bagi kita apabila tunas dari pangkal Isai itu muncul, maka seperti yang barusan kita dengar dari nubuatan Yesaya, akan timbul keadilan, sebab ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ada kejujuran, sebab ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ada kebenaran dan kesetiaan, sebab ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Akibat dari semua itu, akan ada damai di bumi dan di dalam hati kita, sehingga hal-hal seperti ini pun bisa terjadi. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu.
anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dengan kata lain, manusia akan berdamai dengan manusia. Saudara bersaudara akan didamaikan. Bahkan rumah tangga akan penuh damai. Orang tua dan anak, suami dan istri, semua akan hidup dalam damai. Sudahkah demikian? Sudahkah tunas dari pangkal Isai tumbuh di hatimu? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku selalu rindu untuk Engkau tetap dan selalu hadir dalam hidupku, agar ada damai di hatiku. Amin. Jesus loves you, and so do I.